Tidak semua pemain muda yang direkrut klub besar akan langsung menjadi seorang bintang. Sebagian dari mereka justru tersesat di antara sistem, pinjaman, dan perubahan pelatih. Lucas Dacunya adalah salah satu dari mereka. Seorang pemain yang sempat dianggap hanya talenta akademi biasa di Perancis. Namun beberapa tahun kemudian justru menjadi kapten dan otak permainan klub Serie A. Ini bukan kisah tentang pemain yang langsung sukses. Ini adalah kisah tentang pemain yang harus merasakan jatuh, berpindah negara, dan mengubah gaya bermainnya sebelum akhirnya menemukan tempat yang benar-benar membutuhkannya. Dan sebelum kita masuk ke perjalanan panjangnya dari Rennes hingga Italia, pastikan kalian subscribe ke Soccer First ID. Karena di channel ini, kami mengangkat kisah pemain yang sering luput dari sorotan, tetapi memiliki perjalanan karir yang luar biasa. Lucas Dacunya lahir pada tanggal 9 Juni tahun 2001 di Rhône, Prancis, dan mulai bermain sepak bola di klub lokal sebelum direkrut oleh Akademi Stade Rennes, salah satu akademi paling produktif di Liga 1 Prancis. Di Rennes, ia dikenal sebagai pemain bertalenta dengan kaki kiri yang dominan, visi permainannya yang luas, dan kemampuan bermain di berbagai posisi. Dari seorang sayap hingga gelandang tengah. Kemampuan fleksibilitas inilah yang membuatnya cepat naik ke tim muda elit klub dan akhirnya mendapatkan kesempatan debut profesional di usia remaja. Rennes saat itu sedang berada di era emas akademi, menghasilkan pemain seperti Eduardo Camavinga. Namun di tengah kompetisi internal yang ketat, Dacunya harus bersaing keras untuk mendapatkan menit bermain. Sesuatu yang kemudian membentuk mentalitasnya sebagai pemain pekerja keras, bukan sekedar talenta alami. Pada tahun 2020, Dacunya direkrut oleh OGC Nice, klub yang terkenal sering memberikan kesempatan kepada para pemain mudanya. Namun kenyataan di tim utama berbeda. Ia kesulitan mendapatkan menit bermain dan harus dipinjamkan untuk berkembang. Ia kemudian dipinjamkan ke Lausanne Sport di Swiss, di mana untuk pertama kalinya ia mendapatkan peran reguler sebagai starter. Di liga ini, ia pun menunjukkan kemampuan mencetak gol dan menciptakan peluang, sesuatu yang sebelumnya jarang terlihat ketika ia masih bermain sebagai winger di Prancis. Meski performanya cukup baik, kembalinya ia ke Nice tidak mengubah statusnya. Pergantian pelatih dan perubahan sistem membuatnya kembali berada di bangku cadangan. Situasi inilah yang menjadi titik pertama dalam karirnya, di mana ia harus memilih antara bertahan di klub besar atau mencari tempat baru yang benar-benar memberikan kepercayaan. Pada bulan Januari tahun 2023, Dacunya membuat keputusan yang banyak dianggap beresiko. Ia pun meninggalkan Liga 1 Perancis dan pindah ke klub Italia yakni Como, yang saat itu masih bermain di Serie B. Transfer ini pun tidak hanya soal sepak bola, tetapi juga soal keberanian mengambil jalan yang tidak populer. Banyak pemain muda lebih memilih bertahan di liga top meski jarang bermain. Namun Dacunya pun memilih menit bermain dan proyek yang jangka panjang. Como saat itu sedang membangun proyek ambisius dengan investasi besar dan rencana jangka panjang untuk kembali ke Serie A. Ia melihat kesempatan untuk menjadi pemain inti, sesuatu yang tidak ia miliki di Perancis. Di Como, Dacunya tidak langsung menjadi seorang pemain bintang. Awalnya ia masih dimainkan sebagai winger. Namun pelatih kemudian mengubah posisinya menjadi seorang gelandang tengah untuk memanfaatkan visi dan distribusi bolanya.
Perubahan posisi ini terbukti menjadi titik balik karirnya. Ia pun mulai lebih sering menyentuh bola, mengatur tempo permainan, dan menjadi pusat distribusi serangan tim. Ketika Como berhasil promosi ke Serie A, Dacunya menjadi salah satu pemain yang paling sering bermain dan berkontribusi dalam fase build up, menunjukkan bahwa transformasi posisinya benar-benar berhasil. Ketika Cesc Fabregas mengambil peran penting di Como, identitas permainan tim berubah menjadi lebih berbasis penguasaan bola dan teknik. Sistem ini sangat cocok dengan karakter Dacunya sebagai pemain yang tenang dan teknis. Como bahkan mencatatkan penguasaan bola hingga 79% dalam beberapa pertandingan di Serie A. Dan Dacunya pun menjadi salah satu pemain yang paling sering terlibat dalam sirkulasi bola di lini tengah. Dalam sistem ini, ia tidak hanya bertugas menyerang, tetapi juga turun ke dalam untuk membantu build up dari lini belakang, membuatnya berperan seperti deep lying playmaker, posisi yang membutuhkan kecerdasan taktik yang tinggi. Pada musim 2025-2026, Dacunya mulai dikenal luas ketika ia tampil konsisten melawan klub-klub besar Italia. Dalam beberapa pertandingan, ia pun mencatatkan kontribusi penting dalam kemenangan tim, termasuk assist, gol, dan distribusi bola yang menjaga kontrol permainan Como. Media bahkan menyoroti bahwa Como mampu bersaing dengan tim papan atas karena keberanian mereka memainkan pemain muda kreatif seperti Dacunya dan Nico Paz. Penampilan stabilnya di liga yang dikenal sangat taktis seperti Serie A menjadi bukti bahwa ia telah berkembang jauh dari pemain muda yang dulu kesulitan mendapatkan menit bermain di Perancis. Hingga di tahun 2026, Dacunya telah mencatatkan puluhan penampilannya untuk Como di Serie A dan memperpanjang kontraknya hingga tahun 2029. Menunjukkan bahwa klub pun melihatnya sebagai bagian inti dari proyek jangka panjang. Ia juga dipercaya mengenakan band kapten dalam beberapa pertandingan, sesuatu yang jarang diberikan kepada pemain yang baru beberapa musim bergabung. Hal ini menandakan bahwa kontribusinya pun tidak hanya di lapangan, tetapi juga dalam kepemimpinan dan komunikasi di tim. Lucas Dacunya dikenal sebagai gelandang yang mengandalkan teknik bukan fisik. Dengan tinggi sekitar 174 cm dan kaki kiri yang dominan, ia lebih sering menggunakan kontrol bola, visi umpan, dan pergerakan tanpa bola untuk mengatasi tekanan lawan. Ia pun mampu bermain sebagai gelandang tengah, gelandang serang, dan bahkan winger kiri. Fleksibilitas inilah yang membuatnya sangat berharga dalam sistem modern yang membutuhkan pemain multifungsi. Seiring meningkatnya performa Como di Serie A, proyek klub mulai menarik perhatian banyak pihak. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pemain kunci mereka, termasuk Dacunya, mulai dipantau oleh klub lain karena performa stabil dan usia yang masih muda. Namun hingga tahun 2026 ini, ia tetap bertahan di Como dan bahkan memperpanjang kontraknya, menunjukkan komitmen terhadap proyek jangka panjang klub dan kepercayaan terhadap arah perkembangan tim. Sebelum dikenal di level klub, Lucas Dacunya lebih dulu membangun reputasi di tim nasional usia muda Prancis. Ia membela Prancis U16, U17, U18, hingga U19. Mencatatkan total lebih dari 30 penampilan dan beberapa gol di turnamen junior Eropa. Pengalaman internasional di usia muda ini sangat penting karena mempertemukannya dengan pemain-pemain terbaik generasinya dan membiasakannya bermain dalam sistem taktik yang lebih kompleks dibandingkan sepak bola akademi. Banyak analis menyebutkan bahwa kematangan taktiknya di Como tidak lepas dari pengalaman bermain di berbagai level tim nasional muda Prancis.
Namun hingga tahun 2026, ia belum mendapatkan panggilan ke tim nasional senior. Hal ini bukan karena kualitasnya diragukan, tetapi karena kompetisi di lini tengah Prancis yang sangat padat dengan pemain dari klub-klub elit Eropa lainnya. Salah satu momen paling penting dalam karir muda Dacunya justru terjadi jauh sebelum ia dikenal publik. Pada final Championat Nasional U19 2019, ia mencetak hat-trick yang membantu Rennes meraih gelar juara nasional usia muda. Penampilan tersebut menjadi titik di mana pelatih akademi dan manajemen klub pun benar-benar melihat potensi besar dalam dirinya. Hat-trick di final bukan hanya soal statistik, tetapi juga menunjukkan mentalitasnya dalam pertandingan besar. Kualitas yang kemudian kembali terlihat ketika ia menjadi seorang kapten Como di Serie A. Momen ini pun sering luput dari sorotan karena terjadi di level junior. Namun bagi pengamat Akademi Prancis, pertandingan tersebut adalah bukti bahwa Dacunya memiliki insting pemain besar sejak usia remaja. Hingga di bulan Maret 2026, Lucas Dacunya telah mencatatkan hampir 200 kali penampilan profesional, lebih dari 25 gol di semua kompetisi, dan lebih dari 100 pertandingan hanya bersama Como sejak tahun 2023. Ia juga menjadi salah satu pemain dengan menit bermain terbanyak di klub, menandakan bahwa ia bukan hanya pemain inti, tetapi juga pemain yang jarang mengalami cedera dan memiliki konsistensi kebugaran tinggi. Statistik ini pun memperlihatkan bahwa meskipun ia tidak pernah menjadi headline transfer besar, karirnya justru berkembang stabil dan produktif, sesuatu yang seringkali lebih berharga dalam jangka panjang. Dalam wawancara resmi klub, Dacunya menyatakan bahwa menjadi kapten bukan hanya soal mengenakan band di lengan, tetapi soal menjadi contoh dalam latihan, komunikasi, dan etos kerja setiap hari. Ia bahkan menyebutkan bahwa tanggung jawab tersebut tidak membuatnya tertekan, melainkan memberinya motivasi tambahan untuk tampil lebih konsisten. Pernyataan ini pun menunjukkan bagaimana ia melihat sepak bola bukan hanya sebagai karir individu, tetapi sebagai tanggung jawab kolektif. Sebuah sikap yang sering ditemukan pada pemain yang kelak menjadi pelatih atau pemimpin tim dalam jangka panjang. Lucas Dacunya mungkin bukan nama yang selalu muncul di halaman depan media olahraga. Ia tidak pernah menjadi pemain dengan transfer ratusan juta euro. Ia juga tidak pernah bermain di klub yang selalu menjadi favorit juara liga. Namun dalam diam, ia pun membangun sesuatu yang jauh lebih langka. Karir yang stabil, berkembang, dan penuh tanggung jawab. Dari Akademi Rennes ke perjalanan panjang pinjaman hingga menjadi kapten klub di Serie A. Kisahnya menunjukkan bahwa kesuksesan dalam sepak bola tidak selalu datang dari sorotan, tetapi dari konsistensi dan keberanian mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Jika kalian suka dokumenter sepak bola seperti ini yang membahas pemain underrated, perjalanan karir yang tidak biasa, dan cerita di balik layar dunia sepak bola, jangan lupa untuk subscribe ke Soccer First ID. Karena setiap minggunya kami akan menghadirkan kisah baru yang mungkin tidak kalian temukan di media mainstream, tetapi justru menjadi cerita paling menarik untuk didengar. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer First ID.